Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvinudina Arofa, kemudian Aditya Fahri Ramadan, yang ketiga ada Ahmad Faisal Al-Mukni, Nisa Saumah Hamami, Siti Inayah, dan yang terakhir yaitu Nadifa Ilmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran di Bidang Hukum. Pada kesempatan kali ini, kami menyadari bahwa dalam era digital saat ini, firma hukum tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian hukum yang mumpuni, tetapi juga strategi pemasaran yang efektif guna menjangkau klien secara lebih luas dan membangun kepercayaan. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas berbagai pendekatan pemasaran yang dapat diterapkan oleh firma hukum, termasuk pemanfaatan media digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu segmentasi klien. Jadi, segmentasi klien dalam bidang hukum adalah proses mengelompokkan klien berdasarkan karakteristik tertentu agar layanan hukum dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kelompoknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberian layanan dan strategi pemasaran kantor hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan klien secara lebih tepat dan personal. Segmentasi klien ini merupakan pembagian klien ke dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik seperti demografi, geografis, psikografis, ataupun perilaku. Setiap kelompok ini memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan layanan yang berbeda pula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis segmentasi yang relevan dalam bidang hukum. Yang pertama, yaitu segmentasi demografis. Segmentasi ini mengkelompokkan klien berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, ataupun status sosial. Misalnya, klien korporasi, individu profesional, atau masyarakat umum yang memerlukan layanan hukum yang berbeda. Yang kedua, yaitu segmentasi geografis. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan lokasi klien, penting karena hukum seringkali terkait dengan yuridiksi wilayah tertentu. Misalnya, layanan hukum di klien di kota besar seringkali berbeda dengan layanan klien di daerah yang kecil. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis segmentasi yang relevan dalam bidang hukum. Yang pertama, membagi pasar menurut gaya hidup dan kepribadian, manfaat, persepsi, loyalitas merek, pengalaman menggunakan produk, struktur pembelian atau informal-performal maupun otonomi bersama. Kemudian ada inovatif, opini dan kepentingan membeli. Kemudian selanjutnya itu segmentasi perilaku, seperti hanya berdasarkan pola penggunaan jasa hukum, frekuensi konsultasi, atau jenis kasus yang sering ditangani. Misalnya, klien yang sering menggunakan layanan hukum korporat versus klien yang hanya sesekali membutuhkan layanan litigasi. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat segmentasi klien dalam bidang hukum. Yang pertama yaitu memungkinkan kantor hukum memberikan layanan yang lebih tepat dan personal. Kemudian selanjutnya membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan efisien, sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan optimal. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas klien karena layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah dalam menentukan target pasar yang potensial dan mengembangkan produk hukum yang sesuai. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat branding dalam usaha hukum. Branding memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu bertujuan untuk membangun citra positif terhadap jasa hukum yang ditawarkan. Branding bertujuan menciptakan persepsi baik terhadap layanan hukum, sehingga masyarakat melihat firma hukum sebagai profesional, kredibel, dan layak dipercaya. Yang selanjutnya yaitu, kedua, membantu membedakan jasa hukum dari firma hukum lain dalam pasar yang kompetitif. Dengan branding, jasa hukum memiliki ciri khas yang membuat menonjol di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Adapun manfaat dari branding yang kuat, yaitu yang pertama itu meningkatkan visibilitas. Branding membuat firma hukum lebih dikenal oleh masyarakat luas dan calon klien. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan. Klien akan lebih percaya terhadap kualitas dan profesionalisme jika brandingnya mencerminkan konsistensi dan nilai yang tinggi. Yang ketiga yaitu membangun loyalitas klien. Klien yang puas dan percaya cenderung menggunakan jasa hukum tersebut secara berkelanjutan, secara jangka panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat reputasi dalam usaha hukum. Reputasi merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting dalam dunia jasa hukum. Meskipun tidak bisa dilihat atau disentuh, reputasi memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan keputusan klien untuk memilih suatu firma hukum. Reputasi yang baik itu mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu profesionalisme dalam menangani kasus. Firma hukum yang memiliki reputasi baik menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan kasus secara tepat, cepat, dan sesuai prosedur hukum. Yang kedua yaitu integritas dalam menjalankan kode etik profesi hukum. Artinya, mereka berkomitmen pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap langkah hukum yang diambil. Yang selanjutnya yaitu keandalan dalam memberikan solusi hukum yang efektif dan terpercaya. Klien merasa aman karena yakin bahwa solusi yang diberikan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan efisien terhadap permasalahan mereka. Selanjutnya bagian kedua ada unsur-unsur branding. Adapun unsur-unsur branding memiliki 6 poin. Yang pertama ada nama merek, yang kedua ada logo yang dapat berupa logo type, logo yang terdiri dari huruf-huruf dengan variasi berbeda, dan monogram, 2 huruf atau lebih yang digabungkan menjadi satu, maupun bendera. Yang ketiga, ada penampilan visual, baik berupa dari desain kemasan, desain produk, seragam, bangunan, dan kendaraan. Yang keempat, ada spokesperson, seperti selebriti, tokoh pendiri, ataupun maskot. Yang kelima, ada kata-kata yang dapat berupa slogan, jingle, dan lainnya. Terakhir, suara, baik berupa lagu, nada, atau yang lainnya. Nah, dalam praktik jasa hukum ini, merek tidak hanya merepresentasikan aspek visual, seperti nama atau logo firma, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan, kredibilitas profesional, dan tingkat integritas yang ditunjuk oleh lembaga hukum tersebut. Merek menjadi bagian dari identitas organisasi yang menunjukkan bagaimana firma hukum ingin dipersepsikan oleh klien dan publik.
Selanjutnya, materi pemasaran digital untuk usaha hukum. Di era digital, evolusi model pemasaran jasa telah mengubah cara bisnis berhubungan dengan konsumen dan memasarkan barang mereka. Yang pertama, ada teknologi digital. Teknologi seperti perangkat dan program, artificial intelligence atau AI, big data, dan internet of things telah memungkinkan bisnis untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan mereka dan menyediakan layanan yang lebih personal. Yang kedua, penerapan omnichannel marketing adalah kemajuan berdasar dalam pemasaran jasa di era digital. Konsep ini memungkinkan pengalaman pelanggan yang mulus dan konsisten dengan koordinasi penggabungan berbagai metode komunikasi, baik online maupun offline. Yang ketiga, pemasaran berbasis data. Dikenal sebagai pemasaran yang didorong oleh data, telah membuka banyak peluang bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan dapat diukur. Perusahaan dapat melakukan pemasaran yang lebih terarah melalui penawaran langsung, rekomendasi produk, dan kampanye promosi yang sesuai dengan memanfaatkan data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang strategi digital marketing. Yang pertama, membangun website profesional untuk layanan hukum. Nah, ini tuh berfungsi sebagai media untuk menampilkan profil kantor hukum dan layanan yang ditawarkan. Nah, elemen yang penting yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tampilan yang menarik dan rapi. Yang kedua, informasi lengkap tentang layanan. Dan yang ketiga yaitu profil tim hukum. Bagian yang kedua yaitu SEO dan optimasi konten hukum agar mudah ditemukan. SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata kunci atau frasa yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-halaman web informasi yang akan diindeks oleh mesin. Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan kata kunci yang relevan, yang kedua pembuatan konten berkualitas, yang ketiga yaitu optimalisasi struktur website. Strategi digital marketing yang ketiga yaitu manfaat media sosial dalam membangun reputasi bisnis hukum. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran publik, yang kedua membangun kredibilitas, dan yang ketiga mendekatkan diri dengan klien. Strategi digital marketing yang keempat yaitu pentingnya ulasan dan testimoni dalam bisnis layanan hukum, di mana ini tuh memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan klien terhadap bisnis hukum. Adapun alasan mengapa ulasan dan testimoni ini tuh penting, yang pertama bisa meningkatkan kepercayaan, yang kedua memberikan gambaran layanan, dan yang ketiga yaitu membantu meningkatkan reputasi bisnis hukum tersebut. Materi yang terakhir ada strategi kemitraan, promosi, dan iklan dalam usaha hukum. Nah, yang pertama ada kemitraan yang dapat dilakukan dalam usaha hukum, yaitu ada 3. Yang pertama ada kemitraan dengan UMKM, yang kedua ada kemitraan antara firma hukum dan perusahaan besar, dan yang ketiga ada kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, yang pertama ada kemitraan dengan UMKM. Firma hukum dapat menjalin kemitraan dengan UMKM untuk memberikan layanan hukum yang terjangkau dan akses ke pasar yang lebih luas. Kemitraan ini seringkali melibatkan pendampingan hukum, pelatihan, dan penyusunan kontrak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran konsultan hukum dalam kemitraan ini mencakup penyusunan kerangka kerja, negosiasi kontrak, memastikan kepatuhan regulasi, perlindungan hak properti intelektual, dan penanganan sengketa. Dan yang kedua ada kemitraan antara firma hukum dan perusahaan besar. Firma hukum juga dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan besar melalui berbagai bentuk seperti joint venture, aliansi strategis, atau program corporate social responsibility atau CSR. Kemitraan ini memungkinkan firma hukum untuk mengakses sumber daya yang lebih besar dan memperluas jangkauan layanan mereka. Dan yang ketiga ada kemitraan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi firma hukum melalui kemitraan ini, firma hukum dapat terlibat dalam program-program pemerintah, memberikan pelatihan atau seminar, dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan memungkinkan firma hukum untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum. Dan yang kedua ini ada strategi promosi maupun iklan yang dapat dilakukan dalam usaha hukum. Yaitu ada 4. Yang pertama ada pemasaran konten atau konten marketing. Nah, pemasaran konten ini adalah pendekatan yang efektif untuk menarik perhatian klien potensial tanpa melanggar kode etik. Dan yang kedua ada pemasaran digital atau digital marketing. Nah, dalam era digital, memiliki kehadiran online yang kuat sangat penting. Firma hukum dapat memanfaatkan SEO, yaitu Search Engine Optimization, untuk meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari. Dan yang ketiga ada partisipasi dalam acara dan seminar. Menghadiri atau menyelenggarakan seminar, webinar, atau lokakarya tentang topik hukum tertentu dapat menjadi cara efektif untuk mempromosikan layanan firma hukum. Dan yang terakhir ada testimoni klien. Meskipun penggunaan testimoni klien ini dapat membantu membangun kredibilitas, penting juga untuk memastikan bahwa testimoni tersebut tidak melanggar kode etik. Jadi seperti itu, sekian.